Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Klaus. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini adalah video penepatan janjiku ke kalian karena di video sebelumnya itu aku sempat bilang yang ini nih, video yang ini, kalau misalnya tembus 300 like bakalan aku lanjutin untuk bikin tutorial. Aku bakalan bikin tutorial gimana caranya gambar dari AI tersebut untuk dicetak di sablon DTF. Dan video kali ini silahkan kalian simak. Ya kalian bisa langsung praktek juga, langsung buka Photoshopnya, kita belajar bareng-bareng. Dan apa aja yang harus diperhatikan ketika kalian mau cetak gambar dari AI ini ke sablon DTF. So kalau gitu langsung aja kita mulai tutorialnya. Oke, jadi kemarin kalau misalnya kalian nonton liveku ya, yang mungkin yang terakhir kemarin, itu sempat aku udah spill dikit gambar apa yang mau aku cetak gitu ya. Dan gambarnya seperti ini udah jadi ya, sudah aku besarin juga untuk resolusinya. Oke, jadi untuk gambarnya ini sudah aku hilangkan backgroundnya, jadi ini sudah formatnya PNG jatuhnya ya, jadi nggak ada backgroundnya, cuma ada objeknya saja. Nah sebelum kita edit untuk objeknya atau gambarnya, itu kita sekarang masuk dulu ke bagian atas, image, kemudian ada image size. Nah di sini yang harus kalian perhatikan di sini adalah ukuran yang mau kalian cetak. Ini harus kalian fixkan dulu. Untuk ukurannya di sini aku akan ambil 23 dan bawahnya ngikutin aja. Kemudian resolusinya aku ganti di 600. Kenapa 600? Karena kalau misalnya aku ambil langsung 300, itu nanti ketika gambar tersebut akan jadi raster. Oh iya teman-teman, jadi tadi sempat lupa ya, aku belum ngasih tahu ke kalian. Jadi untuk gambar ini bakalan aku cetak raster. Dan kalau misalnya kita mau cetak ini ke DTF raster, ya otomatis ada beberapa step yang harus kita up dulu untuk resolusinya gitu. Jadi ya udah pokoknya ikutin ini dulu aja settingannya. Resolusi harus 600. Untuk resolusi itu udah pernah aku coba 300 sama 600, tapi tetap yang terbaik ketika dicetak adalah resolusinya itu 600 untuk di awal sepertinya. Sebelum kita nanti proses untuk DTF rasternya. Oke, 600. Kemudian untuk resample-nya kita ganti di preserve detail 2.0, reduce noise-nya kita mentokin di 100% dan langsung aja kita oke. Dan ya hasilnya besar seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Di sini aku pengen menghilangkan objek-objek yang menurutku ini ya agak mengganggu gitu ya. Kita masuk ke spotting healing brush tool ya di sini, atau kalian bisa mencet J. Ini kalian edit dulu aja untuk bagian-bagian ini kalian hilangkan. Nah, di sini aku pengen ganti untuk tulisannya itu pakai ya unsur-unsur dari Masahiro sendiri gitu ya. Nah, di sini sudah lumayan bersih ya teman-teman, udah lumayan bersih. Nah ini bisa kalian lakukan juga kalau misalnya ada objek-objek yang menurut kalian tidak tidak masuk atau tidak cocok, kalian bisa di brush atau ditambahin apa gitu ya. Dan untuk prosesnya ini akan aku skip aja teman-teman biar tidak terlalu lama menghabiskan ya waktunya, karena ini juga harus butuh kedetailan yang lumayan rumit gitu. Jadi aku harus ngeliatin satu-satu dulu gitu objek-objek apa yang tidak sesuai gitu ya. Tapi semoga intinya kalian bisa ngerti gitu ya. Oke, untuk prosesnya bakalan aku skip dulu teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu lama, langsung aja kita skip ketika gambarnya sudah siap untuk kita proses ke DTF raster gitu. Oke teman-teman, jadi untuk gambarnya jadinya seperti ini untuk detailnya ya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke DTF rasternya itu seperti apa. Jadi di sini aku menggunakan salah satu action yang sangat membantu banget untuk proses ini. Jadi di sini aku pengen DTF ya di kain warna hitam. Jadi ada DTF efek raster black garment. Nah, di sini ada banyak pilihan LPI. LPI itu apa, Mas? Ya. Ini kalau misalnya aku jelasin satu-satu bakalan lama juga, tapi intinya LPI itu adalah tingkat kerapatan dari dottingnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin raster, itu kan ada dot-dot ya. Dot yang bundar-bundar kecil-kecil gitu loh. Tekstur dari raster tersebut, nah itu namanya LPI. Jadi kerapatannya itu. Semakin besar LPI-nya, itu dottingnya akan semakin kecil.
Nah, ketika semakin kecil dottingnya itu akan mempersulit mesin DTF untuk membaca dotting tersebut. Belum lagi nanti untuk powder dari lemnya itu kebanyakan akan tidak bisa nempel. Jadi bisa dibilang untuk tintanya itu hanya kecetak di padnya aja, tapi untuk powdernya itu dia nggak bisa nempel di tinta tersebut, teman-teman. Dan itu yang bikin biasanya DTF raster ini jadinya kayak bolong-bolong gitu loh, nggak bisa maksimal. Nah, di sini aku biasanya menggunakan LPI yang antara 25 atau 30, teman-teman. Nah, kali ini aku akan menggunakan LPI 30 ya. Di sini aku pakai 30. Bentar, layernya harus layer 0 ya, teman-teman. Ini layer 0. Ya, kita klik dulu 30 LPI yang black. Oke, biarkan dulu proses dan langsung tara, jadi, teman-teman. Jadi, langsung jadi. Nah, untuk actionnya apa yang aku pakai? Action di sini aku pakai namanya tuh mantra. Dan apakah itu gratis, Mas? Enggak ya, bayar. Ini harganya lumayan, teman-teman. Ya, mungkin bisa 1 jutaan, tergantung ada promo atau enggak dari yang beli. Di sini aku nggak jualan, aku hanya menggunakan aja. Jadi kalau misalnya pihak mantranya mau sponsor, bisa kontak-kontak aja ya. Bisa kontak-kontak ke WA atau ke email, itu juga bisa. Tapi di sini aku bilang ini aku menggunakan mantra dan ini sangat-sangat membantu banget, teman-teman. Dan aku untuk mantra ini beli, jadi ini tidak ada endorse, jadi aku tidak membagus-baguskan atau tidak menjelek-jelekan. Aku akan share ya sesuai sama pengalaman yang sudah aku dapatkan gitu, yang udah aku pakai selama ini. Aku udah pakai ini kurang lebih hampir 3 bulan 4 bulan, teman-teman. Dan hasilnya juga aku puas banget sama mantra. Dan kita lanjut dulu, teman-teman ya. Jadi untuk hasilnya bisa kalian lihat di sini. Nah, ada dotting-dottingnya seperti ini. Ini aku menggunakan 30 LPI ya, teman-teman. 30 LPI. Nah, bisa kalian lihat di sini hasilnya sudah sangat smooth. Nah, terus apakah dengan proses seperti itu langsung dicetak aja? Ya, kalau aku sih enggak ya, teman-teman. Aku biasanya tetap harus merapikan dotting-dotting yang kecil-kecil seperti ini, yang ini tidak terlalu bagus juga. Kalau misalnya terlalu kotor seperti ini, aku biasanya akan merapikan dulu untuk dotting-dotting yang mungkin kurang sedap gitu ya dilihat mata. Nah, ini aku biasanya proses seperti ini lumayan panjang cuy, bisa 2 harian gitu ya. 2 hari ya, kalau misalnya sambil ngopi terus free time juga itu bisa 2 hari lah, 2 hari 3 hari baru selesai untuk bikinnya. Dan di sini aku skip aja untuk prosesnya dan langsung aja kita skip untuk hasilnya ya. Setelah aku bersihkan seperti ini ya, kan bisa lihat sini sudah aku hilangkan warna-warna dotting yang mengganggu-ganggu tadi. Ada warna hijau, ada warna ungu yang dia nggak masuk sama sekali gitu sama ya warna basic dari gambar tersebut. Ini udah aku bersihin, bisa kalian lihat ya di sini ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini sudah bersih semua, teman-teman. Nah, terus step selanjutnya nih yang aku pengen kasih tahu ke kalian. Untuk step selanjutnya adalah kita masuk ke file, terus kita bikin workspace yang baru, teman-teman. Di sini karena area cetakku adalah 30 kali 100 cm, ya kita bikin seperti itu ya, 30 kali 100. Kemudian untuk color mode-nya itu pastikan CMYK. Tapi tergantung ya, tergantung dari tempat kalian pengen cetak. Ada yang mungkin mesin yang menggunakan RGB, ada yang menggunakan CMYK. Kalau aku sekarang pakainya CMYK untuk mesinnya, teman-teman. Jadi aku harus ganti dulu ke CMYK. Kemudian resolusi sudah ya 300. Oke, langsung kita create. Nah, sekarang kita coba masukkan ini gambar tadi ya. Gambar tadi kita drag aja ke area cetak kita nih, 30 kali 100. Ini kita copy aja. Nah, seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat hasilnya, ukurannya tadi sudah seperti ini. Nah, di sini aku coba untuk bikin 2 gambar yang sama. Untuk gambar pertama ini nggak aku apa-apakan, yang kemudian yang nomor 2 ini bakalan aku kecilin. Nah, BTW buat teman-teman yang biasanya mungkin suka ambil gambar di internet atau dimanapun, itu kan resolusi akan mempengaruhi suatu ketajaman gambar. Kalau misalnya resolusi kalian misalnya anggaplah 1080 kali 1080, terus kalian gedein jadi 2080 kali 2080, itu pasti bakalan ngeblur. Tapi kalau misalnya diturunin dari 1080 kali 1080 ke bawahnya ke 500 kali 500 misalnya ya,
itu pasti nggak ada masalah dan biasanya akan lebih tajam. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan mantra tadi, yang dimana filenya ini masih belum aku jadikan PNG ya yang tadi ya, karena aku lebih prefer hasil dari kita ngeraster tadi menggunakan mantra itu langsung aku copy ke area cetak DTF-nya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini gambarnya aku kecilin. Bentar aku zoom perbedaannya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih gambarnya itu ngeblur banget. Harusnya kalau dari teori itu dia gambar dikecilin kan bukan malah ngeblur, malah lebih tajam. Tapi disinilah perbedaannya kalau misalnya kalian nyeting untuk DTF raster. Jadi gambarnya dia akan lebih ngeblur nih pinggir-pinggirannya. Nah ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil cetak kalian. Banyak orang yang nggak ngeh sama hal ini, dan kadang juga ada vendor yang tidak tidak hati-hati dalam pengerjaannya, karena mungkin dari pihak konsumen dia sudah ngasih sesuai sama ya apa yang mau dia cetak, tapi kadang ada miss dari pihak vendor, akhirnya ukurannya diganti atau seperti apa, jadi dia akan sedikit ngeblur seperti ini. Dan kalau misalnya ini tetap dipaksa dicetak, itu pinggir-pinggirannya akan kelihatan kayak lining putihnya teman-teman. Tapi berhubung ini gambarnya adalah putih ya, pinggir-pinggirannya putih, ya menurutku ini nggak terlalu kelihatan, tapi akan sangat kelihatan untuk dotting-dotting yang di dalam-dalamnya ini teman-teman. Kalau pinggir-pinggirannya ya mungkin ya agak sedikit ngeblur-ngeblur gitulah. Putihnya tuh nggak putih-putih yang solid gitu jatuhnya. Nih ya, bisa kalian lihat perbedaannya. Ini gambar yang pertama tadi nggak aku apa-apain ya. Bisa kalian lihat tingkat ketajamannya seperti ini untuk dottingnya, dan yang kedua dia ngeblur seperti ini teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ini harus kalian perhatikan benar-benar. Oke, next apa yang harus kalian perhatikan adalah kalau misalnya ini tadi kan gambarnya formatnya adalah RGB. Jadi gambar yang tadi yang kita proses DTF raster itu mode-nya, color mode-nya itu RGB. Sedangkan mesin yang kita pakai itu adalah filenya CMYK. Nah, CMYK sama RGB itu berbeda teman-teman. Ada perbedaan. Kadang ada warna yang jadinya lebih gelap, ada warna yang kadang jatuhnya jadi lebih terang, kayak gitu ya. Jadi seperti aku tadi bilang di awal, saranku tanya dulu ke bagian vendornya, Mas untuk mesinnya ini menggunakan color mode apa? CMYK kah atau RGB? Itu harus kalian clearkan dulu teman-teman. Nah terus gimana Mas untuk solusinya? Nah untuk solusinya tadi karena file yang di awal adalah RGB, kita harus masukkan ini ke CMYK. Aku biasanya mensiasatinya adalah dengan menggunakan copy layer. Jadi aku tumpuk-tumpuk layernya ini untuk mendapatkan hasil warna yang lebih terang. Jadi warna itu bisa kita akalin. Ini aku udah ketemu triknya setelah percobaan beberapa kali. Aku coba setting-setting. Mungkin buat teman-teman yang udah follow Instagramku dan lihat storyku juga, waktu itu aku hampir 4 hari 5 hari nyari settingan-settingan untuk ini ya, untuk DTF ini, karena aku juga masih belajar waktu itu DTF raster tuh kayak gimana gitu kan, dan ternyata settingannya tidak sama kayak DTF biasanya gitu. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan, nggak tinggal langsung dicetak aja gitu. Dan ya itu prosesnya 4 hari 5 harian, dan sekarang aku coba rangkum cepet aja di sini supaya kalian yang nonton bisa aware juga, atau mungkin ada pengusaha DTF bisa belajar juga. Format warna ini juga akan berpengaruh, dan dari warna itu kalian bisa ngukur nih mau ditambahin kah atau mau dikurangin kah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang untuk finishing touch-nya akan aku skip dulu untuk prosesnya karena ini akan lumayan lama. Aku harus cari-cari referensi segala macem, dan seperti inilah untuk hasilnya teman-teman. Nah untuk hasilnya kayak gini teman-teman. Untuk gambar yang tadi kita proses ya, nih. Di sini aku tambahkan untuk background supaya tidak terlalu sepi ya. Nah untuk aksennya di sini ada logonya Masahiro ya, ada fontnya Masahiro. Kemudian untuk bawahnya ini ada Prime Super Deformat. Jadi ini aku terinspirasi dari Gundam yang SD gitu ya, Gundam SD gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Gundam SD itu apa, nih aku kasih tahu nih gambarnya nih. Gundam SD itu kayak gini. Nah ini aku terinspirasi dari situ. Nah ini aku tambah-tambahkan nih, kalian bisa lihat untuk detailingnya seperti ini, background, terus ya simple gini aja teman-teman, supaya tidak terlalu ramai juga. Karena untuk gambar ini aku taruh di bagian belakang ya, untuk bagian belakang. Oke,
sudah aman dan ini sudah siap dicetak. Jadi nanti cetaknya gimana Mas? Apakah harus dijadikan PNG dulu atau JPEG? Nah, kalau aku pribadi ini berdasarkan pengalamanku. Jadi untuk gambar ini ya, gambar-gambar yang misalnya pengen aku DTF raster, itu biasanya akan aku jadikan PNG. Jadi dari PNG ini bisa langsung masuk ke area cetak gitu. Jadi tanpa harus diedit-edit lagi. Karena kalau misalnya ini nanti dikecilin atau dibesarin, itu pasti akan bakalan mempengaruhi ke resolusi gambar tersebut. Nah, kayak aku tadi bilang tadi, teman-teman. Jadi gitu. Dan ini semua based berdasarkan pengalamanku. Mungkin teman-teman yang lain atau vendor-vendor yang lain punya teorinya mereka masing-masing. Cuma ini apa yang aku pelajari selama ini, apa yang aku sudah beberapa kali coba-coba ya, sudah beberapa kali aku bikin juga, aku tes trial and error. Nah, untuk tutorialnya sebenarnya simple, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan karena ada missing step sedikit, itu biasanya hasilnya akan nggak bisa maksimal, dan itu sudah aku alami. Ya, kayak aku tadi bilang, 4 hari 5 hari itu harus cari settingan, mulai dari balik nyeting di digitalnya, kemudian nyeting di mesinnya seperti apa, karena aku tidak ada base pengalaman untuk DTF raster ini. Jadi aku harus belajar dulu otodidak dan segala macam. Dan aku ada beberapa contoh hasil yang sudah kita trial and error sebelumnya. Ini contoh-contohnya. Yang ada di sini yang aku bawa yang hasil-hasil yang paling maksimalnya seperti ini. Nah, ini raster juga, teman-teman bisa kalian lihat ya rasternya. Ini aku coba di kain putih juga seperti ini. Kemudian nah ini ya seperti ini. Terus ada juga aku coba di kaos seperti ini ya. Dan di sini aku ada juga contoh waktu masih fail banget, tapi menurutku warnanya sudah lumayan oke, cuma mungkin di bagian detailnya aja. Nih ya, bagian detailnya yang hancur banget, Pak. Ini hancur parah sih. Banyak dotting yang hilang-hilang karena ini aku belajar ngikutin tutorial di YouTube. Nah, ini kenapa kok bisa pecah-pecahnya seperti ini atau ya rasterannya kurang maksimal seperti ini? Ya ini kan bisa dibilang aku masih belajar banget waktu di awal. Aku masih belum menggunakan plugin dari Mantra tadi. Dan ini aku belajar otodidak dari YouTube gimana caranya gambar JPEG itu dijadikan gambar plastisol. Dan yang susah adalah ketika gambar tersebut diaplikasikan ke DTF. Banyak dotting-dotting yang akhirnya hilang, teman-teman. Nggak bisa maksimal kecetak gitu. Banyak yang bolong-bolong nih di sini nih. Gitu. Dan warnanya ini ya beda, lumayan beda sih kalau sama aslinya gitu. Dan karena settingannya masih belum jelas juga, akhirnya ya mau expect apa gitu kan, namanya belajar ya, kita trial and error dan itu biasa. Dan kalau yang udah bagusnya sih lumayan ini ya. Dan kalau yang kita bahas dari tadi ya, gambar-gambar Gundam-Gundaman tadi yang putih, itu aku sudah cetak sebenarnya. Ini aku sudah jadi sebenarnya, dan ini sudah laku lumayan lah, lumayan keluarnya. Jadi desainnya tuh seperti ini. Depannya simple aja seperti ini, tulisan Masahiro, dan bagian belakangnya nah seperti ini. Ini bisa kalian lihat ya. Nanti akan aku shoot lebih detail aja. Mungkin kalau di sini tidak terlalu kelihatan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat untuk hasilnya. Kemudian kerapatannya, detail-detailingnya. Tidak semuanya jadi dot, tapi ada warna-warna yang memang dia solid. Itu tetap warnanya solid, teman-teman. Tetap teksturnya ikut solid. Enggak yang teksturnya itu dipaksakan untuk dotting semua. Enggak gitu ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat untuk detailing dari hasil DTF raster kita, teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah ya. Dan untuk series SD tadi ya, itu kita sudah ada 3 gambar yang menggunakan DTF raster juga. Untuk yang edisi itu bisa kalian lihat di sini. Kalau suka kalian bisa langsung order aja di Masahiro. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar bisa silahkan kalian beli plugin dari Mantra. Di sini aku nggak jualan, aku hanya merekomendasikan dan menceritakan apa yang aku pakai dan hasilnya seperti itu. Tapi dengan settingan ya yang seperti kita pelajari tadi, teman. Atau mungkin kalian nggak punya budget untuk beli pluginnya, ya, karena ya lumayan gitu ya. Kalian bisa misalnya pengen cetak di Masahiro, misalnya gambar kalian itu JPEG, full JPEG atau PNG, terus pengen dibuat DTF raster, kita bisa melayani untuk DTF raster. Dan
kita juga bisa merubah gambar PNG atau JPEG dari kalian ke raster dengan harga 25.000 aja per gambar, dan itu menurutku price yang aku sudah bisa kasih harga paling murahnya, karena untuk mengerjakan ini aku nggak bisa cepat ya, dalam artian di sini aku harus benerin dulu ya dotting-dottingnya yang jelek-jelek tadi atau yang kebaca gitu kan dari JPEG atau dari file aslimu, itu aku hilangin, aku bersihin dengan harga 25.000 untuk beli kopi aja ya. Sebenarnya itu cuma buat beli aku kopi aja gitu loh. Dan sekarang aku juga lagi ya lumayan free ya. Untuk sementara ini aku sampai akhir tahun masih free. Jadi aku pengen bantu-bantu kalian juga. Tapi juga kalau bantunya kerja Rodi, misalnya yang pesen banyak gitu kan, ya mati muda pak. Kan aku juga harus mengeluangkan waktu dan segala macam. Nanti akan aku kirim mungkin filenya ya PSD juga gitu. Supaya apa? Ya supaya kalian misalnya pengen ngedit lagi, mau tambahin tulisan dan segala macam, bisa kalian edit lagi gitu. Jadi tanpa mengurangi resolusi, dan itu siap dicetak. Atau mungkin mau satu set sekalian produksi di Mas Air juga bisa banget, dan malah enak karena ya langsung satu pintu aja gitu, langsung selesai di sini juga gitu. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Ini lumayan panjang sih ya. Ini aku record hampir 50 menit anjir ya. Semoga bermanfaat, dan kalian ada saran untuk aku bikin konten apa lagi? Mau AI, mau clothingan, terserah. Kalian bisa komen di bawah.